wabarakatuh. Anak-anakku semua, siswa-siswi jurusan Teknik Audio Video SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta yang saya cintai, semoga pada kesempatan kali ini senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini kami, guru dari jurusan Teknik Audio Video SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta, akan memberikan tambahan pengetahuan anak-anak semua dengan pembelajaran sistem online atau daring. Dengan ini akan kita saksikan bersama beberapa video pembelajaran tentang penggunaan alat ukur listrik, multimeter analog dan multimeter digital, serta CRO atau osiloskop. Kemudian untuk memastikan pemahaman anak-anakku semua terkait dengan video pembelajaran ini, maka anak-anak semua diminta untuk menjawab pertanyaan yang sudah disediakan. Selanjutnya mari kita simak bersama video pembelajaran ini dengan sebaik-baiknya. Oke, kita akan mempelajari multimeter. Di multimeter itu ada dua, yang satu analog, yang satu digital. Ini yang multimeter analog, ditandai dengan di sini ada skala penunjukan dan jarum penunjukan untuk mengetahui berapa hasil dari pengukuran. Yang pertama, bagian-bagian dari multimeter ini ada tombol untuk kalibrasi. Yang di sini untuk kalibrasi jarum posisi kiri. Jadi kalau posisi jarumnya tidak di kiri, tidak di posisi 0 maksudnya, itu kita bisa atur dengan menggunakan obeng minus. Tengah ini diputar biar nanti posisi betul-betul sebelah kiri. Kemudian yang ini juga untuk kalibrasi ketika jarum nanti di sebelah kanan. Jadi ada posisi ohmmeter, jarum akan menunjuk ke kanan. Ini ketika ke kanannya terlalu mentok misalnya, nah ini bisa diatur menggunakan kalibrasi ini. Nah, ini diputar sampai posisi 0. Kemudian berikutnya di sini ada selektor. Selektor ini fungsinya untuk mengatur multimeter ini mau difungsikan sebagai apa. Bisa sebagai voltmeter DC, ini DC-V tulisannya, ini voltmeter DC, kemudian ini voltmeter AC, kemudian ini buzzer, kemudian di sini ohmmeter, di 1 kali 10 kali 100 kali 1 kilo kali 10 kilo. Kemudian yang voltmeter AC, batas ukur mulai dari 10 volt, 50 volt, 250 sampai 1000 volt. Kemudian yang voltmeter DC mulai dari 0,1, 0,5, 2,5, 10, 50, 250, 1000 volt. Kemudian di sini untuk ampere meter DC, di sini khusus untuk arus DC dengan arus yang kecil karena di sini hanya mempunyai miliampere saja. Oke, kemudian berikutnya di sini ada konektor. Di sini konektor untuk negatif hitam, konektor untuk positif warnanya merah. Oke, pertama kita akan menggunakan multimeter ini sebagai ohmmeter untuk mengukur hambatan resistor. Nah, yang pertama ini posisinya kita berdirikan biar bisa terlihat gitu ya. Oke, yang pertama selektornya kita taruh pada posisi ohmmeter di sini. Nah, boleh kali 10, boleh kali 100, bebas terserah kita. Nah, nanti kalau susah dibaca ya kita pindahkan ke yang lebih mudah pembacaannya. Nah, kita akan mengukur resistor ini. Ini tertulis di sini warnanya coklat hitam-hitam atau 10 ohm. Ini harus kita kalibrasi dulu. Sebelum untuk mengukur ini kita kalibrasi dulu. Jarum pada posisi 0, ini sudah posisi 0. Oke. Dan kita ukur. Ya.
Karena jarumnya mentok ke kanan maka ini belum terbaca, maka batas ukurnya kita turunkan. Ya, kita turunkan ke kali 1. Di sini kali 1, kemudian ini dikalibrasi lagi. Nah, ini diputar sampai ke angka 0. Oke, kalau sudah ke angka 0 berarti ini diputar sampai ke angka 0. Kalau sudah ke angka 0 berarti sudah kita kalibrasi. Kemudian kita ukur lagi. Nah, jarum di sini menunjuk ke angka 10. Jarum menunjuk ke angka 10. Oke, berarti resistor ini hambatannya adalah 10 ohm. Oke, berikutnya kita akan coba menggunakan multi ini untuk mengukur tegangan. Ini tegangan batu baterai yang di sini tulisannya 9 volt. Ketika mau mengukur tegangan, maka selektor ini kita pindah karena baterai ini adalah tegangan DC, maka kita pindah ke volt DC di sini. Nah, kita tahu bahwa batu baterai ini maksimal 9 volt, maka batas ukurnya harus di atas 9 volt. Di sini 10 volt juga bisa. Nah, kita taruh di 10 volt. Karena kalau batas ukur ini di bawahnya batu baterai, maka resikonya nanti multimeter ini yang akan rusak. Kemudian untuk mengukur tegangan, angka yang kita lihat yang di sini. Karena ini batas ukurnya tadi adalah di 10, maka yang kita lihat adalah yang tegangan maksimalnya di sini 10. Berarti yang kita lihat nanti kita nggak perlu memperhatikan angka-angka yang lain, dan ini nggak usah diperhatikan karena ini untuk ohmmeter. Yang kita perhatikan adalah skala yang ini 10, 8, 6, 4, 2, 0. Itu yang akan kita lihat nanti, karena di sini batas ukurnya 10. Kalau batas ukurnya 50 berarti kita pakai maksimal yang 50. Tapi karena kita pakai yang 10 maka batas ukurnya yang 10. Kita coba sekarang. Batu baterai ini ada positif dan negatifnya. Jadi yang hitam ini ke negatif, yang merah ke positif. Ya. Nah, jarumnya menunjuk ke angka antara 8 dan 10, jadi ke angka 9. Nah, nih. Berarti pengukuran batu baterai ini tegangannya adalah 9 volt. Di situ kelihatan skala menunjuk ke angka 9, dan di sini batas ukurnya 10. Berarti kita menggunakan yang atas ini 10, 8 itu berarti tegangannya adalah 9 volt. Oke, kali ini kita akan mempelajari tentang multimeter digital. Serinya DT9205A. Nah, bagian-bagian dari multimeter digital ini antara lain yang pertama yaitu tombol power, ini untuk menghidupkan dan mematikan. Kemudian di sini tombol selektor seperti pada multimeter analog biasa, juga seperti itu. Untuk memilih multimeter ini mau difungsikan untuk apa? Ohmmeter, voltmeter DC, voltmeter AC, ampermeter, atau untuk mengukur kapasitansi kapasitor, atau juga untuk mengetahui konektivitas dengan ditandai di sini buzzer dengan LED. Nah, nanti pengaturannya ini dengan cara memutar selektor ini. Kemudian berikutnya di sini ada konektor. Konektor ada V ohm, COM, mili A, 20A. Nah, ini dihubungkan untuk ke alat yang akan kita ukur. Jadi kalau untuk mengukur tegangan kita menggunakan COM dan V. Untuk mengukur juga hambatan, untuk mengukur hambatan juga COM dengan ohm ini. Karena ini V dan ohm. Kemudian ketika untuk mengukur arus, untuk arus kecil berarti COM dengan mili A, tapi untuk arus yang besar nanti menggunakan yang
COM dengan 20A. Kemudian multimeter ini dilengkapi dengan buzzer tadi. Jadi ketika menggunakan yang untuk mengukur konektivitas, misalnya kabel itu terhubung apa enggak atau konektivitas yang lain, maka ketika hubung akan ditandai dengan lampu ini menyala dan juga buzzer di sini akan berbunyi. Kemudian berikutnya dilengkapi dengan batu baterai 9 volt di dalamnya, ini batu baterai 9 volt. Kemudian dilengkapi dengan penyangga untuk meletakkan multimeter posisi berdiri seperti ini. Ya, agak condong seperti ini. Oke, langkah yang pertama kita akan coba untuk menggunakan multimeter ini. Yang pertama untuk mengukur hambatan atau kita fungsikan sebagai ohmmeter. Nah, langkah pertama yaitu kita nyalakan dulu tombol powernya, maka akan muncul angkanya di situ. Kemudian multimeter ini juga dilengkapi dengan kabel penghubung seperti ini. Jadi ini nanti yang nyambung ke multimeter, ini yang nyambung ke yang akan kita ukur. Pertama-tama karena kita akan fungsikan ini sebagai ohmmeter untuk mengukur hambatan, maka selektor ini kita taruh di bagian ohmmeter. Tergantung nanti batas ukur yang akan kita pilih, boleh 200, 2K, 20K, 200K, 2 mega, 2M atau 20M atau 20 mega. Jadi mulai dari 200 sampai 20 mega ini untuk selektor ohmmeter. Jadi yang pertama kita hubungkan dulu untuk yang COM dengan konektor yang warna hitam. Kemudian yang merah ini ke ohm di sini. Ya. Kemudian kita akan coba mengukur hambatan pada resistor ini. Resistor ini warnanya adalah coklat hitam-hitam, yang artinya hambatannya adalah 10 ohm. Akan kita coba kita ukur menggunakan multimeter digital ini. Nah, oke, kita lihat. Nah, jadi resistor ini hambatannya adalah 10,6 ohm. Oke, berikutnya kita akan coba mengukur tegangan power supply ini. Nah, tegangan power supply ini berapa? Jadi di sini ada konektor banyak banget. Cukup hati-hati karena yang sebelah kiri ini untuk AC. Jadi dari AC, kemudian yang sebelah kanan ini yang keluarnya. Jadi yang ini keluarnya ini, yang ini. Yang ini yang keluarnya. Di sini positif. Jadi di sini ada tulisannya. Ini positif, 2 konektor ini positif, 2 konektor lagi negatif. Oke. Yang negatif kita sambungkan ke yang hitam, yang positif ke yang merah. Nah, di sana tertulis angka 1. Nah, karena apa? Karena tegangan di power supply ini lebih besar dari batas ukur sehingga tertulis 1. Nah, berarti tegangan dari power supply itu di atas 20 volt. Nah, berarti ini harus kita naikkan ke 200 volt. Nah, kita naikkan ke 200, kita ukur lagi. Oke, di situ tulisannya 24,0 volt. Berarti power supply ini adalah tegangannya 24 volt. Jadi seperti yang tertulis di sini, outputnya 24 volt. Multimeter ini untuk mengukur kapasitansi kapasitor. Maka selektornya kita pindah ke bagian F di sini. Nah, di sini kita taruh di 20 nanofarad. Nah, kita coba untuk mengukur kapasitor
kapasitansi dari kapasitor yang kecil seperti ini. Kalau yang elko kan lebih mudah kelihatan angkanya dari luar, tapi kalau yang ini kan pakai kode. Kalau di sini tulisannya 183, itu artinya 18 nanofarad. Tapi kita coba kita ukur menggunakan multi ini berapa nanofarad. Sebelum kita gunakan untuk mengukur kapasitansi, konektornya ini harus dipindah. Jadi dari sini tadi kita pindah ke ini yang ada tulisannya CX, berarti CX itu antara ini dan yang ini. Nah, kita pindah ke sini. Ya, begitu. Kemudian kita lihat kapasitor yang di sini kita ukur nanti. Kapasitansi kapasitor di sini tulisannya 183, itu artinya 18 nanofarad. Kita ukur, kita hubungkan begini, karena ini tidak ada positif negatifnya maka bebas. Nah, karena keluar angkanya 18,6 nanofarad. Jadi kapasitor ini terukur 18,6 nanofarad. Jadi kapasitor ini masih bagus sesuai dengan tulisannya. Oke, untuk yang terakhir, mengingat waktunya kita tidak bisa menjelaskan semuanya di sini. Satu lagi saja, yaitu ketika untuk mengetahui konektivitas menggunakan buzzer. Jadi kita akan coba kabel ini antara sini dengan di sini itu nyambung apa tidak. Jadi kabel ini satu kabel ya, ini terhubung apa tidak, putus apa enggak kabelnya. Nah, yang pertama ini posisinya harus di bagian ohm di sini. Jadi com dan ohm di sini. Nah, kita pindah lagi ke sini. Oke. Untuk mengetahui ini nyambung enggak dengan yang ada di sini. Jadi yang pertama, yang konektor satunya lagi di sini, kita pegang di sini. Konektor satunya lagi kita taruh di ujung yang satunya. Berarti yang hitam tidak nyambung, ini yang hitam enggak nyambung. Kemudian coba yang merah. Ya. Ini berarti terhubung, ditandai dengan lampu yang di sini nyala. Nah, ini lampu di sini nyala dan juga ditandai dengan suara buzzernya. Nah, berarti kabel ini tidak putus. Baiklah, untuk selanjutnya kali ini kita akan mempelajari alat ukur yang berikutnya, yaitu osiloskop atau CRO. Yang pertama, bagian-bagian dari CRO terlebih dahulu, bentuknya seperti ini. Bagian-bagiannya antara lain yang terpenting adalah yang pertama yaitu tombol power yang ini untuk menghidupkan. Kemudian di sini tempat konektor untuk probe. Nanti probe-nya bentuknya seperti ini. Jadi probe itu nanti dihubungkan ke alat yang akan diukur. Kemudian ada dua, di sini ada channel 1 dan channel 2. Kemudian di sini ada tombol volt per diff. Kelihatan ya, volt per diff. Ini untuk channel 1, volt per diff channel 1, volt per diff untuk channel 2. Kemudian yang satu lagi ini untuk time per diff. Oke, berikutnya cara mengoperasikan CRO. Jadi yang pertama, powernya ini kita hidupkan dengan cara dipencet. Jadi CRO yang kita pakai ini adalah serinya Giwi Instek. Ini di bawah, Giwi Instek seri GDS 1102U. Oke, kalau sudah keluar seperti itu. Oke, kalau sudah, langkah pertama adalah untuk kalibrasi. Jadi ini probe-nya kita hubungkan.
Ini kita hubungkan ke sini ya, enggak tempat untuk kalibrasi ya. Oke, kalau sudah keluar di situ gambar gelombangnya. Nah, di kalibrasi ini mengeluarkan tegangan sebesar 2 volt peak to peak. Jadi mengeluarkan tegangan 2 volt peak to peak. Nah, di sini kita lihat, kita pakainya channel 1. Di sini tegangannya adalah 2 volt peak to peak. Nah, sedangkan volt per diff-nya di sini volt per diff-nya kita atur sebesar 500 milivolt. Nah, dan gelombangnya ini dari bawah sampai ke atas, peak to peak itu dari bawah sampai ke atas ini ada 1, 2, 3, 4, ada 4 divisi atau 4 kotak. Nah, berarti tegangannya adalah 4 kotak atau 4, ini karena ada 4, 1, 2, 3, 4 divisi tadi, 4 kali 500 milivolt. 4 kali 500 milivolt adalah sama dengan 2 volt seperti tersebut. Sehingga CRO ini dalam kondisi sudah terkalibrasi normal. Oke, selanjutnya kita akan mengukur tegangan yang keluar dari AFG ini. Jadi ini AFG sama serinya GB Instek seri 810. Oke, yang pertama ini akan kita nyalakan. Nah, kemudian ini kita hubungkan ke CRO. Nah, yang ini. Jadi yang pertama ini ada output. Jadi outputnya ini ada ground dan positif atau negatif dan positif. Yang negatif di sini yang warnanya kuning ya, kabelnya warnanya kuning. Yang negatif kita hubungkan dengan yang ini dari CRO, yang ada capit buayanya. Kemudian yang positif yang ini yang biru ini kita hubungkan ke ujungnya probe ini. Dan jangan lupa probe dalam posisi di sini ini ke depan atau kali 1, jangan ke belakang kali 10, karena nanti kalau ke belakang hasil penghitungan harus dikalikan 10. Ini posisi ke depan kali 1. Ini kita hubungkan dengan cara ini ditarik ke belakang, kemudian dijepitkan di sini. Nah, oke, kita lihat di CRO. Nah, di sini sudah terlihat gambar gelombang, tapi masih terpotong ke atas dan ke bawahnya. Nah, biar tidak terpotong, maka kita atur volt per diff-nya yang ini. Ini kita putar. Nah, kita putar sampai diperoleh gambar yang bagus. Nah, kemudian posisi yang ini untuk ngatur posisi gelombangnya. Ini untuk kita atur naik dan turunnya sampai ini position ini nanti di sama dengan 0 volt. Nah, ini kan masih min ya. Nanti sama dengan 0 volt itu berarti sudah posisi di tengah-tengah gambar. Ya, sudah seperti ini berarti gambar berada di tengah-tengah persis dari layar. Oke, kalau sudah posisi di tengah seperti ini. Nah, untuk mengetahui berapa besar tegangan dari gelombang ini, sama seperti pada saat kalibrasi tadi, yaitu kita hitung berapa dari puncak bawah sampai puncak atas ini jumlah divisinya atau jumlah kotaknya. Nah, dari gambar ini adalah jumlah kotaknya ada 1, 2, 3, 4. Dari puncak bawah sampai ke atas itu ada 4 kotak. Nah, kemudian volt per diff dari CRO ini adalah besarnya yang di sini, yang warna kuning, karena kita pakai channel 1, yang warna kuning adalah 2 volt. Jadi besar tegangan dari gelombang ini adalah 4 kali 2, berarti ada sama dengan 8 volt peak to peak. Oke, berikutnya kita akan menghitung berapa frekuensi dari gelombang ini. Kalau tadi tegangannya sudah kita ketahui 8 volt peak to peak, sekarang berapa frekuensinya?
Oke, langkah pertama kita akan mencari T. Ya. T adalah jumlah kotak atau divisi satu gelombang penuh, yaitu satu lembah dan satu bukit. Ini jumlah kotaknya ada berapa, kita hitung. Ini di sini ada 1, 2, 3, 4, ada 4 kotak. Kemudian T sama dengan jumlah divisi satu gelombang ini kali time per div. Nah, jadi 4 kali time per div-nya 250 mikrosecond. Jadi T-nya sama dengan 4 kali 250 mikrosecond atau 4 kali 250 sama dengan 1000. Jadi sama dengan 1000 kali 10 pangkat min 6 atau sama dengan 10 pangkat min 3 atau 1/1000 T-nya. Kemudian F sama dengan 1/T. Jadi F-nya sama dengan 1/10 pangkat min 3. Jadi F-nya sama dengan 10 pangkat 3 atau 1000 atau 1 kHz. Nah, sekarang kita lihat di sini di AFG. Jadi di AFG ini angka di atas 10 kali 100 di sini, yang sehingga 1000 Hz. Jadi sama seperti yang hasil pengukuran. Demikian video pembelajaran tentang alat ukur yang sudah kita saksikan bersama. Semoga bisa dipahami oleh anak-anakku semua. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.